Pada abad 15, Kerajaan Demak diperintah oleh Baginda Trenggono. Di bawah Trenggono maka Demak mencapai puncak kejayaannya. Di masa itu pula adik perempuan Trenggono menikah dengan Fathahilah. Untuk meluaskan daerah perdagangan serta kekuasaan Demak, maka Trenggono merasa perlu untuk menduduki Banten. Maka pada tahun 1527, di bawah pimpinan Fathahilah menyerbulah bala tentara Demak. Banten jatuh, pelabuhan Sunda Kelapa diduduki, dan sebagai wakil Demak, memerintahlah Fathahilah di Banten. Sebenarnya kurang tepat kalau dikatakan bahwa Fathahilah bertindak sebagai wakil Trenggono atau wakil kerajaan Demak, karena luas lingkup kekuasaan serta pengaruh Fathahilah tak ubahnya seperti raja. Di samping itu, terlepas dari Demak, Fathahilah membentuk bala tentara tersendiri. Nama Fathahilah menjadi besar dan dihormati. Namun demikian, kesetiaannya terhadap kerajaan induk yaitu Demak tetap seperti sedia kala. Sultan Hasanuddin dalam menjalankan roda pemerintahan kerajaan Banten dibantu oleh penasihat utama seorang tua bijaksana bernama Mangkubumi Mitra serta Patih Wirasidolepen. Di samping itu, bantuan kepala bala tentara Banten yang bernama Brajapaksi patut pula disebutkan, karena segala sesuatu yang bersangkutan dengan keamanan dan keselamatan kerajaan terletak pada tanggung jawabnya sepenuhnya. Apalagi mengingat pada masa itu seringkali terjadi bentrokan-bentrokan dengan pihak Pajajaran. Brajapaksi tadinya adalah seorang prajurit biasa di kerajaan Demak, tapi karena keberanian, kejujuran, dan kepandaiannya, maka dia menjadi orang kesayangan Fathahilah. Ketika Fathahilah pindah ke Banten, Brajapaksi ikut serta. Kemudian dia diangkat jadi kepala bala tentara Banten. Pangkat itu terus dijabatnya sampai pada suatu hari di mana dia terpaksa mengorbankan jiwanya sendiri untuk keselamatan kerajaan dan demi kesetiaan pengabdiannya pada atasan. Saat itu belum lagi 1 bulan Hasanuddin yang muda belia dinobatkan sebagai Sultan atau Raja Banten. Baik Patih Wirasidolepen maupun penasihat tua Mangkubumi Mitra serta kepala bala tentara Brajapaksi ataupun Sultan sendiri, mereka tak satu pun yang tahu kalau di batang tubuh kerajaan saat itu terdapat musuh dalam selimut yang berbahaya, yang bergerak secara diam-diam. Dan siapa yang akan menyangka kalau musuh dalam selimut itu adalah Parit Wulung, perwira yang menjadi wakil langsung dari kepala bala tentara kerajaan. Hubungan Parit Wulung dengan Brajapaksi bukan saja sebagai bawahan dengan atasan, tetapi juga sebagai ipar karena adik perempuan Brajapaksi menikah dengan Parit Wulung. Tapi Parit Wulung telah tersesat. Lupa dia bahwa jabatan yang dipangkunya itu adalah berkat diangkat atas kebijaksanaan Brajapaksi. Lupa dia bahwa kerajaan telah memberi pangkat kedudukan serta kehormatan dan kehidupan mewah. Nafsu hendak berkuasa sendiri, nafsu hendak duduk di tahta kerajaan sebagai raja, telah merangsang segenap hati dari jiwa raganya. Dalam mencapai usahanya merebut tahta Kesultanan Banten itu, sudah barang tentu dia tak bisa bergerak sendiri. Di samping itu dia tahu pula bahwa untuk mencari pengikut-pengikut dari kalangan pihak dalam, yaitu perwira-perwira dan menteri-menteri istana, tidak mungkin, karena semua perwira dan menteri, apalagi Patih Wirasidolepen, sangatlah setia kepada kerajaan dan Sultan Hasanuddin. Karenanya, maka perwira pengkhianat itu pun mencari sekutu di luar Banten. Peluang yang sangat baik dilihatnya datang dari kerajaan tetangga, yaitu Pajajaran.
Beberapa perwira Pajajaran secara diam-diam ditemuinya, dan perwira-perwira itu sudah diberikan janji yang muluk-muluk, bersedia mengirimkan ratusan prajurit untuk membantu pemberontakan bila saatnya sudah tiba kelak. Ratusan prajurit masih belum dirasa mencukupi bagi Parit Wulung. Pengkhianat ini kemudian mendatangi seorang sakti, yaitu Resi Singo Ireng, yang berdiam di pantai selatan. Resi ini bukan saja mau membantu maksud busuk Parit Wulung, karena dijanjikan akan dilimpahkan harta kekayaan yang tiada terkira banyaknya, tapi juga mengikuti sertakan kakak kandungnya yang juga seorang resi, yaitu Resi Macan Seta. Macan Seta diam di Teluk Keletawar. Tokoh silat ini baru saja membentuk satu partai silat yang dinamainya Partai Api Selatan. Meski keduanya adalah resi, namun mereka telah terperangkap oleh kesenangan duniawi sehingga masuk ke dalam golongan hitam. Pada hari yang telah ditentukan, maka pecahlah pemberontakan menggulingkan kerajaan itu. Ratusan pasukan dari kerajaan Pajajaran menyerbu. Pertempuran hebat terjadi di seantero kota raja, dan yang paling hebat adalah sekitar halaman istana. Sebentar saja kaum pemberontak sudah membobolkan pertahanan Banten. Istana dikepung. Prajurit-prajurit pemberontak di bawah pimpinan Parit Wulung, Singo Ireng, dan Macan Seta menyerbu ke dalam istana. Menteri-menteri dan orang-orang cerdik pandai yang terkurung dan tak dapat diselamatkan semuanya menemui ajal di Pancung secara kejam. Kepala bala tentara Banten Patih Wirasido Lepen dan beberapa orang penting lainnya turut serta menjadi korban keganasan kaum pemberontak itu. Banten jatuh sebelum hari rembang petang. Prajurit-prajurit Banten yang masih hidup dan terpaksa menyerah bersama-sama rakyat disuruh membersihkan semua mayat-mayat yang bergeletak di setiap pelosok. Sedangkan di satu ruangan dalam istana Banten terjadi pertemuan penting. Pertemuan penting ini diketuai oleh Parit Wulung. Yang hadir ialah Resi Singo Ireng, Resi Macan Seta, Karmadipa, dan Juwana Suta. Kedua orang terakhir ini adalah perwira-perwira Pajajaran sekutu Parit Wulung. Resi Singo Ireng, Resi Macan Seta, dan saudara-saudara Karmadipa, Juwapasuta, kalian lihat sendiri. Berkat kerjasama kita, maka apa yang kita rencanakan telah berhasil. Ini Banten adalah milik kita bersama. Namun ada beberapa hal yang mengecewakan dilaporkan oleh seorang perwira penghubung pihak kita. Sultan Hasanuddin lenyap, tak diketahui kemana perginya. Kemungkinan besar bersama penasihat tua Mangkubumi Mitra, karena orang tua ini pun tak diketahui di mana dia berada saat ini. Sampai di situ, maka Karmadipa buka suara. Kalau mereka hendak melarikan diri dari Banten adalah mustahil. Seluruh perbatasan dijaga ketat oleh prajurit-prajurit kita. Itu betul sekali, jawab Parit Wulung. Di samping orang-orang kita terus melakukan penyelidikan atas jejak kedua orang itu, maka kita juga telah menangkap 3 orang yang diduga telah mengetahui di mana persembunyian Sultan. Parit Wulung bertepuk 3 kali. Pintu ruangan perundingan terbuka. Seorang pengawal masuk. Bawa ke sini Said Ulon, kata Parit Wulung pada pengawal itu. Pengawal keluar dengan cepat. Sesaat kemudian masuk lagi bersama seorang kawannya membawa seorang laki-laki tua berambut putih. Dialah Said Ulon, kepala rumah tangga istana. Kedua pengawal keluar lagi. Said Ulon, kau tahu di mana Sultan sembunyi bukan? Ujar Parit Wulung. Orang tua itu memandang ke depan sebentar. Hatinya geram sekali melihat tampang Parit Wulung. 2 orang anaknya telah menjadi korban akibat pemberontakan manusia itu. Seperti hendak ditelannya bulat-bulat tubuh Parit Wulung saat ini. Kedua tangannya berusaha melepaskan ikatan, tapi
tak berhasil. Melihat ini, Parut Wulung segera berkata, "Jangan khawatir, kau akan kulepaskan dan kujamin keselamatanmu bila memberi keterangan di mana Sultan berada." "Ya, memang aku tahu," berkata Said Ulon. "Hahaha." Parit Wulung tertawa lebar. "Di mana?" tanyanya. Orang tua itu maju ke hadapan Parit Wulung. "Di sini," katanya. Dan habis mengucapkan perkataan itu, maka diludahinya muka Parit Wulung. "Jahanam dina, hina dina," suara Parit Wulung menggeledek. Seret, pedangnya dicabut dan ceras, maka putuslah leher Said Ulon. Kepalanya menggelinding di lantai tepat di muka pintu. Darah muncrat membasahi permadani yang menutupi sebagian dari lantai ruangan. Resi Masan Seta tertawa mengekeh melihat peristiwa itu. Karmadipa berkata dengan suara datar, "Seharusnya kita tak perlu membunuh sekaligus manusia itu, Parit Wulung. Kita bisa siksa dia sampai mengaku di mana adanya Sultan Hasanuddin." Parit Wulung tak menjawab. Noda darah di pedangnya disapukannya ke pakaian Said Ulon, lalu dimasukkannya ke dalam sarungnya kembali. Kemudian Parit Wulung bertepuk 3 kali lagi. Pintu terbuka. Pengawal yang masuk tergagau melihat adanya kepala manusia di muka pintu. "Bawa masuk tukang kuda itu," kata Parit Wulung. Tak lama kemudian, pengawal membawa masuk seorang pemuda bermuka pucat pasi. Baik Parit Wulung maupun pemuda ini sebelumnya sudah saling mengenal. "Si Manconet, kau lihat mayat dan kepala di lantai itu?" Si Manconet, si tukang urus kuda milik istana, mengangguk. "Tentunya kau tak ingin bernasib demikian, bukan? Nah, coba terangkan di mana Sultan bersembunyi." "Aku tak tahu." "Ah, kau mesti tahu. Mungkin sekali Sultan telah melarikan diri bersama beberapa orang dengan menunggangi kuda, betul?" "Aku tidak tahu," jawab si Manconet. Tapi seperti tadi, maka marahlah Parit Wulung. "Dengar, Siman," desisnya. "Aku tahu bahwa beberapa bulan di depan kau akan kawin. Kalau kau tetap ingin merasakan kenikmatan perkawinan itu, cepat beritahu di mana Sultan berada." "Kalau kau kasih keterangan," menyambung Juana Suta, "kami akan berikan uang serta perhiasan. Kau akan beruntung seumur hidup." "Aku tidak tahu, betul-betul tidak tahu. Kalaupun tahu, aku tidak akan kasih keterangan pada begundal pemberontak dan mengkhianat macam kau." Parit Wulung tertawa buruk, pelipisnya bergerak-gerak. Tangan kanannya bersitekan pada hulu pedang. "Jangan jadi orang konyol, si Manconet," berkata Karmadipa, sementara Resi Masan Seta serta adiknya asik-asik makan buah anggur yang terhidang di atas meja. "Bicaralah, kau akan selamat dan jadi orang kaya." Si Manconet diam saja. "Agaknya kau lebih suka mati daripada hidup senang, Siman?" tanya Parit Wulung. "Disangkanya kalau dia mati akan masuk surga dan ketemu bidadari," berkata Resi Masan Seta sambil tertawa dan mengunyah buah anggur dalam mulutnya. "Aku masuk surga atau tidak itu bukan urusan kalian. Sebaliknya, kalian semua kelak akan menjadi puntung api neraka," jawab si Manconet dengan beraninya. "Wah, kau benar-benar tidak takut mati, anak muda. Tapi bagaimana kalau sebelum mati aku siksa kau lebih dahulu?" "Hah? Kalian boleh siksa aku, tapi di mana Sultan berada tetap kalian tak bisa tahu." Hehehehehehehehehe. Resi Masan Seta berdiri dari duduknya.
mulutnya masih mengunyah buah anggur. Dia melangkah ke hadapan si Manconet. Tangan kanannya diletakkannya di atas kepala pemuda itu. Manusia bermuka setan, pergi, hardik si Manconet. Pemuda ini pergunakan kaki kanannya untuk menendang tulang kering Resi Masan Seta. Tapi aneh, kedua kakinya terasa sangat berat dan sukar digerakkan. Sementara itu, kepalanya yang dipegang terasa panas bukan main. Di samping panas, kepalanya juga terasa seperti dicucuki oleh ratusan jarum. Dari kepala rasa sakit menjalar ke seluruh tubuh si pemuda. Pemuda ini merintih kesakitan. Bila rasa sakit tak tertahankan lagi, maka mulailah dia menjerit-jerit setinggi langit. Betapa mengerikan suara jeritan itu terdengarnya. Peluh dingin membasahi seluruh tubuh si Manconet. Masih belum mau bicara, bentak Parit Wulung. Pengkhianat terkutuk, pembalasan akan datang untuk kalian semua. Bikin mampus dia Resi Masan Seta, perintah Parit Wulung. Sang Resi mengekeh, telapak tangannya semakin keras menekan batok kepala pemuda tukang kuda. Asap mengepul dari telapak tangan laki-laki sakti itu. Jeritan si Manconet terdengar semakin keras dan berubah menjadi suara erangan. Dari telinga, dari mata, dan dari lubang hidung serta mulutnya mengalir darah kental. Kedua lututnya terlipat dan sesaat kemudian tubuh pemuda itu terhempas ke lantai, nyawanya lepas. Resi Masan Seta mengekeh lagi dan Parit Wulung bertepuk lagi. Maka tawanan yang ketiga pun dibawa masuklah. Tawanan ini ternyata seorang perempuan muda berparas rupawan. Begitu dia masuk ke ruangan itu, maka menjeritlah dia. Kedua tangannya yang tidak terikat dipakai untuk menutupi muka dan matanya. Kengerian membuat tubuhnya gemetar ketika menyaksikan kepala dan tubuh Said Ulun serta tubuh pemuda tukang kuda. Resi Singo Ireng menunda anggur yang hendak disuapkannya ke dalam mulut. Matanya menjalani si perempuan muda mulai dari ujung rambut sampai ke kaki. Yang satu ini tak boleh dibunuh, Parit Wulung. Dia cukup pantas untuk jadi peliharaanku, kata Resi bertampang singa itu. Parit Wulung tak ambil perhatian ucapan itu. Dia berkata pada si perempuan muda, Suri Intan, kau tak usah khawatir atau takut. Tidak ada yang akan menyakiti kau. Aku tak percaya pada kalian. Keluarkan aku dari sini, teriak perempuan itu. Suri Intan adalah istri Braja Paksi, kepala bala tentara Banten yang telah gugur dalam mempertahankan kerajaan. Karena adik Braja Paksi menikah dengan si pemberontak Parit Wulung, maka dengan sendirinya antara Parit Wulung dengan Suri Intan terdapat hubungan keluarga yang dekat. Parit Wulung coba tersenyum mendengar ucapan perempuan itu. Suri, apakah kau tahu di mana Sultan Hasanuddin bersembunyi? Juga penasihat tua Mangku Bumi Mitra. Si perempuan tiada peduli dengan pertanyaan itu. Keluarkan aku dari sini, teriaknya. Dewiku manis, kata Singo Ireng mengetengahi. Kau akan keluar dari sini, aku yang akan bawa kau. Dan kita berdua akan senang-senang di tempatku di pantai utara. Tapi apa salahnya sebelum pergi kau suka kasih penuturan apa yang kau ketahui mengenai Sultan. Aku tidak tahu apa-apa mengenai Sultan. Yang aku tahu ialah bahwa kalian semua manusia-manusia pengkhianat terkutuk. Balasan Tuhan akan datang kelak atas diri kalian.
Ah, ah, bicaramu hebat sekali manisku, kata singo ireng. Dia berdiri dari kursinya sambil melangkah mendekati Suri Intan. Dia meneruskan, aku suka pada perempuan-perempuan yang pandai bicara. Dia berdiri 2 langkah di hadapan Suri Intan. Bola matanya berkilat-kilat memandangi perempuan berparas rupawan itu. Lalu dia berpaling pada Paritwulung. Aku yakin betul, katanya pada Paritwulung. Perempuan ini pasti tidak dusta dengan keterangannya. Dia tak tahu apa-apa tentang Sultan. Paritwulung, biar aku yang minta diri saja siang-siang untuk membawa dia ke kamar sebelah. Heh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 e. Singo ireng, jangan ribut soal lampiaskan nafsu saja. Kita harus cari dulu Sultan Hasanuddin sampai dapat. Yang bicara ini adalah Macan Seta, kakak Singo Ireng. Ladalah, menyahuti Singo Ireng. Itu urusan kalian. Aku sudah letih. Tubuhku pegal-pegal. Perempuan ini pasti lihai sekali memijit. Bukankah begitu, Dewiku? Kata Singo Ireng mencubit dagu Suri Intan. Tua bangka hidung belang, memaki Suri Intan. Tangannya bergerak hendak mencakar muka Singo Ireng, tapi sekali cakar saja, maka perempuan itu sudah tak bisa berdaya lagi. Lepaskan aku, lepaskan! Suri Intan meronta sekuat tenaga. Entah cekalan Singo Ireng yang kemudian agak kurang ketat, entah karena rontaan Suri Intan yang memang sangat keras. Maka perempuan itu berhasil melepaskan diri dari cekalan Singo Ireng. Kemudian secepat kilat dia lari ke pintu. Tapi nyatanya pintu dikunci dari luar oleh pengawal. Dalam bingung dan ketakutan sementara itu, Suri melihat Singo Ireng mendatanginya dengan menyeringai dan bola mata berkilat-kilat, sedang hidung kembang kempis. Singo Ireng, biarkan dulu perempuan itu, bentak Macan Seta. Sudah, diam sajalah, Seta, menggerendeng Singo Ireng. Sekarang kau terlalu banyak ribut. Nanti kalau aku lagi asik, kau dobrak pintu kamar dan minta diberi bagian. Wih! Singo Ireng maju ke depan dan ulurkan tangan. Jangan jamah aku, teriak Suri Intan. Dia lari seputar ruangan dan Singo Ireng mengejarnya. Mengejar dengan tertawa terkekeh-kekeh. Manisku, kenapa mesti main kucing-kucingan? Tampangku memang buruk, tapi nantilah. Kalau kau sudah rasakan bagaimana pandainya aku di atas tempat tidur, kau akan ketagihan. Hahaha. Suri Intan semakin kepepet ke sudut ruangan. Tiba-tiba terjadilah hal yang tidak diduga oleh Singo Ireng dan siapapun yang ada di ruangan itu. Suri Intan melompat ke samping, membenturkan kepalanya ke dinding ruangan. Semua orang yang ada di ruangan itu sudah biasa dengan segala macam pemandangan maut, sudah biasa melihat kematian manusia, tapi mendengar suara beradunya kepala perempuan itu dengan dinding yang keras, menyaksikan bagaimana Suri Intan terkapar di lantai dengan kepala rengkah berlumuran darah, semuanya sama menjadi merinding bulu tengkuknya. Suasana di ruangan itu seperti di pekuburan sunyinya. Kesunyian itu kemudian dipecahkan oleh suara Macan Seta. Aku bilang apa, Singo Ireng? Kau lihat sendiri sekarang. Apa kau masih bernafsu terhadap perempuan itu? Singo Ireng tak menjawab. Diputarnya badannya dan dia duduk kembali ke tempatnya. Dan seperti tak ada apa-apa, dia mulai lagi mengunyah buah anggur yang terhidang di atas meja. Sesudah para pengawal diperintahkan menyeret ketiga mayat itu, maka Paritwulung melanjutkan pertemuan dengan membuka pembicaraan. Kurasa mengenai Sultan tak perlu kita bicarakan panjang lebar. Cepat
atau lambat orang-orang kita akan segera menangkapnya. Tapi apa yang menjadi pikiranku ialah lenyapnya keris pusaka kerajaan tumbal yang menjadi sahnya kedudukanku sebagai seorang raja nanti. Keris itu pasti dibawa kabur oleh Sultan Hasanuddin, kata Resi Macan Seta pula. Mungkin, tapi mungkin pula dicuri atau dilarikan oleh seorang lain. Singo Ireng mengetengahi. Tanpa keris tumbal Wilayuda itu pun tak akan seorang yang bisa menolak penobatanmu sebagai Raja Banten Parepulung, kecuali kalau mereka mau terima nasib digerogoti cacing di liang kubur. Soal itu aku tak khawatir, tapi dalam hal ini kita berhadapan dengan rakyat. Rakyat hanya akan mengakui aku sebagai raja bila keris tumbal Wilayuda ada di tanganku. Kenapa ambil pusing dengan rakyat? Tukas Singo Ireng. Mereka mau terima atau tidak, mereka mau mampu sekalipun, kita tak perlu ambil peduli. Rakyat tidak lebih dari domba-domba yang bisa kita halau sesuka hati. Tapi di samping itu, keris tumbal Wilayuda adalah satu senjata sakti dan keramat, ujar Parepulung. Sakti aku percaya, tapi kalau dikatakan keramat, itu adalah takhayul, menyahut Singo Ireng. Parepulung tak berkata apa-apa, namun dalam hati dia merasa tidak senang. Maka berkatalah dia, aku minta pada kalian, terutama Resi Macan Seta dan Singo Ireng, untuk mencari Sultan dan menemukan keris tumbal Wilayuda itu sampai dapat. Singo Ireng mengunyah anggurnya lambat-lambat, lalu berkata, ini tak termasuk dalam hitungan kita, Parepulung. Tempo hari, kau hanya minta aku dan kakakku membantu pemberontakan sampai terlaksana. Kini, Banten sudah jatuh dan berada di tanganmu. Perjanjian kita beres, dan kami sudah saatnya menerima balas jasa. Mengenai soal balas jasa, Resi berdua tak usah cemas. Kalian berdua boleh membawa segala harta kekayaan apa saja dari Banten ini sebanyak yang kalian bisa bawa. Tapi bila kalian bersedia pula membantu mencari dan menangkap Sultan serta menemukan keris pusaka tumbal kerajaan itu, maka bagian kalian tentu akan lipat ganda. Singo Ireng manggut-manggut. Baiklah, katanya. Soal harta, aku tidak begitu termahak. Tapi setiap perempuan cantik di Banten adalah milikku. Hari itu adalah hari kedua sesudah jatuhnya tahta kerajaan Banten ke dalam tangan kaum pemberontak pimpinan Parepulung. Suasana di kota raja yang sehari sebelumnya senantiasa diliputi kepanikan, kini mulai mereda. Namun di mana-mana kelihatan keliaran tentara-tentara pemberontak sedang di setiap tempat yang dianggap penting, terutama di sepanjang perbatasan, senantiasa dijaga ketat oleh tentara. Pagi itu, pagi ketiga dari berkuasanya kaum pemberontak, kelihatanlah dua orang berjalan kaki. Yang satu sudah tua dan terbungkuk-bungkuk, yang satu lagi masih muda. Keduanya mengenakan pakaian bertambal-tambal serta kotor. Kulit badan dan muka mereka pun corang-moreng, rambut aut-autan. Dari kedua orang ini, sepentas selalu saja orang segera berkesimpulan bahwa mereka adalah pengemis-pengemis, dan setiap orang yang memapasi mereka tentu saja tak akan mau ambil peduli. Namun siapa nyana kalau kedua orang ini adalah dua orang penting yang tengah dicari oleh Parepulung dan pentolan-pentolan pemberontak lainnya.
Yang tua adalah penasehat istana, yaitu Mangku Bumi Mitra, sedang yang masih sangat muda tiada lain daripada Sultan Banten sendiri, yaitu Hasanuddin. Sewaktu meletusnya pemberontakan, sewaktu istana sudah dikepung, dengan melalui jalan rahasia kedua orang ini telah berhasil menyelamatkan diri. Dan untuk keselamatan mereka saja yang penting, tapi keduanya juga berhasil menyelamatkan keris pusaka tumbal kerajaan, yaitu keris tumbal Wilayuda. Keris yang menjadi lambang dan ketentuan bahwa siapa pemiliknya, maka dialah pewaris sah dari tahta kerajaan Banten. Dan juga keris inilah yang pula dicari-cari oleh Parit Wulung bersama pemberontak-pemberontak lainnya. Masing-masing mereka sama membawa buntalan kecil. Sebenarnya, baik Mangkubumi Mitra maupun Sultan Hasanuddin adalah orang-orang yang berkepandaian silat dan kelas tinggi. Namun, menghadapi sekian banyak pemberontakan dan demi untuk menyelamatkan keris tumbal kerajaan, keduanya memutuskan untuk terpaksa dan berat hati untuk mengundurkan diri. Demikianlah dengan menyamar kedua orang itu meninggalkan kota raja. Matahari pagi masih belum sanggup memupuskan butiran-butiran embun di daun-daun, namun panasnya terasa sudah memerihkan kulit kedua orang itu. Mereka berhasil melewati pintu gerbang kota raja tanpa halangan sesuatu apa, meski pintu gerbang itu dijaga ketat oleh 20 orang prajurit. Si orang tua Mangkubumi Mitra menarik nafas lega, demikian juga Sultan. Namun penasihat tua ini kemudian berkata dengan perlahan, "Kita masih jauh dari selamat, Sultan. Cuma satu pesanku, bila terjadi apa-apa yang tak diingini, kau lekaslah menghindar dan lari ke tempat keluarganya Wirya Pranata di ujung kulon." Si pemuda anggukkan kepala, namun pada parasnya kelihatan sekelumit rasa jengah yang memerahkan kedua pipinya yang kotor ini. Ini suatu pertanda bahwa ada suatu hubungan antara dia dengan keluarga Wirya Pranata di ujung kulon itu. Pemuda atau Sultan menghela nafas lagi. Mudah-mudahan saja kita bisa terus selamat, Bapak Mangkubumi, katanya. Memang itulah yang kita harapkan, semoga Tuhan melindungi kita. Mereka mendekati perbatasan kini. Di sepanjang perbatasan dijumpai prajurit yang mengawal semakin banyak. Keduanya diperiksa oleh beberapa orang prajurit. Bungkusan masing-masing digeledah. Untunglah Sultan Hasanuddin telah menyembunyikan keris tumbal Wilayuda di dalam lipatan pakaiannya yang dikenakannya saat itu. Dan kedua orang ini pun selamat pula dari pemeriksaan. Mereka bergegas menjauhi perbatasan. Aman sekarang, kata Sultan Hasanuddin. Tapi baru saja dia habis berkata begitu, maka muncullah rombongan pasukan berkuda. Pimpinan rombongan, seorang perwira pemberontak, lambaikan tangan memberi isyarat berhenti pada anak-anak buahnya. Perwira ini membawa kudanya ke hadapan kedua orang tersebut. "Pengemis-pengemis hina dina," bentak perwira itu. "Apa kalian lihat dua orang pelarian melintas di sini? Keduanya adalah Mangkubumi Mitra, penasihat istana, dan Sultan Hasanuddin." Sambil bertanya begitu, mata sang perwira menyorot meneliti kedua orang di hadapannya. Si orang tua menjawab, "Tak satu pun yang kami lihat, Yang Mulia." Jawaban yang hormat dan mempergunakan tutur kata yang halus, tinggi dan dari si orang tua mencurigakan sang perwira. Biasanya pengemis-pengemis macam mereka bicara dalam bahasa rendahan. Maka terbitlah sekelumit kecurigaan di hati perwira itu. "Kami akan geledah kalian," katanya. Kami hanya pengemis yang hina dan terlantar. Apa untungnya menggeledah kami?" "Memang tak perlu menggeledah manusia-manusia ini, Raden," berkata seorang prajurit yang berada di samping sang perwira. "Hanya akan mengotori tangan saja. Bau mereka sangat membusuk hidung."
Si perwira memang menganggap betul kata-kata bawahannya itu. Tapi bila sepasang matanya yang tajam melihat bagaimana telapak dan jari-jari tangan kedua orang yang di hadapannya sangat halus, bukan seperti tapak dan jari-jari tangan yang biasa dilihatnya pada diri pengemis-pengemis, maka memerintahlah dia, tangkap manusia-manusia hina dina ini. Mangkubumi Mitra yang tahu bahwa penyamarannya mereka pasti akan terbuka, tanpa membuang waktu segera maju ke depan dan berkata, kalian keterlaluan, manusia-manusia macam kami pun masih hendak kalian ganggu. Bentakan ini adalah juga terdorong rasa dendam kesuma terhadap kaum pemberontak. Kurang ajar kau berani bicara kasar terhadapku, dengus perwira itu, dan segera hunus pedangnya, sementara setengah lusin bawahnya segera mengurung mereka. Mangkubumi Mitra tidak tinggal diam. Dari balik pakaiannya, pengemis ini keluarkan sebilah pedang. Bagus. Sekarang lebih jelas siapa kau adanya, kunyuk tua hina dina. Perwira itu letakkan pedangnya ke kepala Mangkubumi Mitra. Si orang tua membentak nyaring dan mundur beberapa langkah. Sementara 6 prajurit lainnya begitu cabut pedang masing-masing segera pula menyerbu Mangkubumi Mitra. Mangkubumi Mitra putar pedang dengan deras. Sinar pedang bergulung-gulung. Terang. Terdengar suara beradunya pedang susul menyusul. Waktu pedangnya beradu dengan pedang prajurit-prajurit, Mangkubumi Mitra tak terasa suatu apa. Tapi ketika membentur senjata sang perwira, maka terkejutlah orang tua itu. Tangannya bergetar keras dan panas. Mangkubumi Mitra mengeluh. Nyatanya sang perwira mempunyai kepandian tingkat atas. Maka berserulah Mangkubumi Mitra pada Sultan Hasanuddin, Sultan, larilah, selamatkan diri, biar aku yang hadapi begundal-begundal pemberontak ini. Tidak, jawab Sultan Hasanuddin, mati hidup kita berdua, Bapak. Jangan bodoh, Sultan, lari, kataku. Si orang tua putar pedangnya lebih sebat. Seorang lawan yang mengurung menjerit keras dan melompat nanar dengan dada robek dimakan ujung pedang. Keparat, maki perwira pemberontak. Dia melompat dari kudanya. Sambil melompat, laksana seekor alap-alap, dia mengirimkan serangan ganas. Pedangnya menderu, memapas ke arah batang leher Mangkubumi Mitra. Di saat itu, si orang tua sedang menangkis serangan seorang prajurit. Tangkisan ini terpaksa dibatalkannya dengan melompat, dan sebagai gantinya, pedangnya diputar untuk menangkis pedang si perwira. Tapi si perwira rupanya memiliki ilmu pedang dari cabang pantai selatan yang terkenal tangguh, karena dengan tak terduga dan sangat cepat sekali, serangan yang tadi merupakan satu tebasan dengan tiba-tiba sekali berubah menjadi satu tusukan tajam dan cepat. Si perwira tertawa mengekeh. Itulah jurus yang mematikan dari ilmu pedang yang dianutnya, yang dinamakan jurus menebas gunung, menusuk bukit. Tentu saja tangkisan Mangkubumi Mitra tidak mempunyai arti apa-apa. Orang tua ini cepat rubah posisi senjatanya, namun sia-sia, karena ujung pedang lawan lebih dahulu menghujam di dadanya. Maka terdengarlah keluhan mengerikan dari tenggorokan orang tua malang itu. Di saat itu, Sultan Hasanuddin sudah berhasil keluar dari kurungan prajurit-prajurit pemberontak. Dan meskipun hatinya berat, namun dia terpaksa melarikan diri. Bukan saja untuk menyelamatkan diri sendiri, tapi juga menyelamatkan keris pusaka Tumbal Wilayuda, demi untuk menegakkan kembali kelak kerajaan Banten. Namun, sewaktu telinga mendengar keluhan Mangkubumi Mitra,
Sultan hentikan lari dan putar badan. Maka naik pitamlah dia ketika menyaksikan bagaimana orang tua itu tersungkur di tanah bermandikan darah. Pemberontak-pemberontak durjana, aku mengadu jiwa dengan kalian, seru Sultan Hasanuddin. Dia menyerbu ke depan, namun belum lagi dia melancarkan serangan, maka terdengarlah suara mengaung seperti suara tawon. 6 benda putih aneh dan berbentuk bintang yang berkilauan melesat deras ke arah pemberontak-pemberontak. 5 prajurit pemberontak coba hindarkan diri atau menangkis benda itu. Namun tiada ampun, kelimanya menjerit keras, rebah ke tanah, kelojotan seketika, lalu kaku tegang tiada nyawa. Perwira pemberontak dalam terkejutnya dan dengan kepandaiannya yang lebih tinggi, pergunakan pedang untuk memapaki benda bintang berkilau itu. Terang! Tampang perwira itu menjadi pucat. Pedangnya memang bisa membuat mental benda maut yang menyerangnya, namun senjatanya sendiri putung 2 dihantam benda tersebut. Baik sang perwira maupun Sultan Hasanuddin serentak putar kepala ke arah atas pohon besar, dari arah mana datangnya senjata-senjata rahasia tadi. Iblis keparat di atas pohon, turunlah, jangan sembunyikan diri, bentak sang perwira. Sebagai jawaban terdengar suara tertawa bergelak. Kemudian sesosok tubuh dengan entengnya melayang turun ke tanah dari atas pohon besar itu. Nyatanya dia adalah seorang pemuda bertampang keren dan berambut gondrong. Umurnya mungkin tiada banyak beda dengan Sultan sendiri. Saat itu bajunya tiada terkancing dan angin yang bertiup agak kencang menyibak-nyibakkan baju putihnya, sehingga jelaslah kelihatan angka 212 tertara di dada kanannya. Pendekar 212. Melihat si pemuda ini menghadapinya dengan tertawa mengejek demikian rupa, maka membentaklah perwira tadi. Rupanya kau masih belum tahu dengan siapa berhadapan, masih belum tahu apa akibat campur tanganmu dalam ucapan sang perwira cuma sampai di situ. Hampir tak kelihatan pendekar 212 telah gerakkan tangan dan lemparkan bintang 212 ke arah perwira pemberontak yang sedang bicara itu. Maka terdengarlah suara tercekik dari rangkungan si perwira ketika senjata rahasia 212 dengan tepatnya masuk ke dalam mulut. Senjata rahasia itu lenyap dan darah segera muncrat keluar dari mulut sang perwira. Nasibnya kemudian tiada beda dengan nasib bawahannya yang terdahulu.